Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidallah tabaraka wa ta'ala wa mushollian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali di channel Ustaz. Dan pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan ataupun melanjutkan daripada konten yang kemarin tentang pendaftaran atau penerimaan santri baru putri Tarbiyatun Nisa. Dan pada kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang beberapa pelajaran ataupun kurikulum yang nanti akan dipelajari di Pondok Putri Tarbiyatun Nisa dari tingkatan awal hingga tingkatan akhir, plus dengan biaya ataupun pembelian kitab pertingkatan. Dan nanti dari pertingkatan ada kitab-kitab yang harus dipelajari, kemudian ditambah dengan total harga dalam keseluruhan. Artinya nanti seluruh kitab yang dipelajari itu harganya total berapa rupiah. Nanti akan kita ulas bersama-sama, dan jangan lupa untuk tonton hingga akhir supaya tidak salah paham, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan mari kita sama-sama ulas berikut ini. Oke pemirsa, nanti kita juga akan membahas tentang cara tes untuk masuk ke Pondok Pesantren Tarbiyatun Nisa dengan jenjang lomba loncat ataupun jujuk. Langsung saja kita menuju ke kurikulum pendidikan yang ada di Tarbiyatun Nisa. Tingkatan yang pertama adalah al-ibtida. Pertama yaitu fasolatan, kemudian ada halalah, tauhid jawan, tajwid jawan, kemudian fikih jawan, siiran akhlak, takrib, BTA atau sering disebut baca tulis Al-Quran, dan yang terakhir adalah amsilati. Dari beberapa kitab itu, jikalau untuk siswa baru, harga total kitab yang ada di atas adalah 122.500.000 rupiah. Kemudian di tingkatan berikutnya yaitu Al-Jurumiyah. Kitabnya yang pertama Matan Jurumiyah, Safinatun Najah, Sifaul Jinan, Aqidatul Awam, Amsilati, Nabi Jamroh, Taisirul Kholak, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Total harga kitab yang ada di atas adalah 118.000 rupiah. Tingkatan yang selanjutnya itu As-Sorof. Kitabnya yang pertama As-Sorof, Al-Amriti, Wa'idul I'rab, Fathul Qorib, juz awal dan juz sani, kemudian Ta'lim Muta'alim, Qo'imatut Tughyan, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Total harga yang ada di atas jumlah keseluruhan adalah 144.000 rupiah. Tingkatan selanjutnya yaitu Alfiyah. Kitab yang dipelajari yang pertama adalah Alfiyah Ibnu Malik, kemudian ada
Minhajul Qawim juz awal dan juz tsani, kemudian Uqudul Jen dan Minah Husaniyah, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Sedangkan harga total kitab yang ada di atas adalah Rp151.000. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu Al-Maknun, kitabnya Jawahirul Maknun, kemudian Sulamut Taufik, ditambah Uddatul Faraid dan Baiquniyah, kemudian Fathul Mu'in juz awal dan juz tsani, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Sedangkan untuk total harga kitab yang berada di atas adalah Rp97.000. Tingkatan yang berikutnya adalah Al-Mantiq. Yang pertama kitabnya adalah Sulamul Munawwarah, kemudian Tashil Turuqat. Yang selanjutnya adalah Fathul Mu'in juz 3 dan juz 4, kelanjutan daripada tahun sebelumnya. Kemudian Faridul Bahiyah dan Ihya Ulumuddin, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Total harga kitab yang ada di atas adalah Rp511.000. Sedangkan tingkatan yang terakhir adalah Al-Ihya. Kitab yang dipelajari yang pertama adalah Ihya Ulumuddin, kemudian Riyadhus Shalihin, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Untuk total harga, karena Ihya Ulumuddin meneruskan daripada pelajaran atau tingkatan yang sebelumnya, maka tidak membutuhkan biaya. Sedangkan untuk Riyadhus Shalihin ya mungkin harga juga tidak begitu mahal, tidak ada 50 ribuan. Itulah tingkatan ataupun kurikulum yang dipelajari di Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nisa. Di samping pelajaran yang utama yang sudah saya bacakan, ada juga ekstra kurikuler yang berupa qiraah, kemudian ada rebana, kemudian ada lagi basul masail, ditambah lagi memasak serta menjahit. Itu adalah beberapa ekstra yang bisa diikuti oleh para santri, dan itu juga hukumnya tidak wajib bagi siapa saja yang ingin mengikuti ekstra. Kemudian dilanjutkan seperti yang sudah kami katakan di awal, bahwa untuk tes masuk jenjang yang meloncat, artinya jujuk kalau dalam bahasa Jawa, maka ada beberapa syarat untuk bisa masuk ke jenjang tingkatan yang berikutnya, dan mari kita simak bersama-sama. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa tingkatan paling dasar adalah al-ibtida. Jikalau ada santri baru yang menginginkan untuk masuk langsung ke Al-Jurumiyah, bisa dengan jalan ataupun dengan cara, yaitu yang pertama harus hafal matan Al-Jurumiyah sampai bab Ma'rifatul Asma, kemudian ditambah dengan hafalan Sifaul Jinan sebanyak 20 nazom. Kemudian ditambah lagi harus lulus tes tertulis pelajaran yang pertama, yaitu fikih jawan, kemudian fasolatan, tambah lagi tajwid dan nahwu. Setelah tes itu lulus, insya Allah bisa diterima masuk ke tingkatan Al-Jurumiyah. Lanjut, jika ingin masuk ke tingkatan As-Shorof, yaitu satu, harus hafal 150 nazom Al-Amriti.
kemudian lulus tes membaca Safinatun Najah, dan kemudian yang terakhir adalah lulus tes tertulis yaitu Matan Al-Jurumiyah, Safinatun Najah, dan Sifaul Jinan. Itulah bagaimana cara masuk ke tingkatan As-Shorof bagi santri baru yang menginginkan langsung menuju ke As-Shorof. Berikutnya, bagi santri baru yang mau menginginkan melanjutkan langsung jenjang alfiyah, bisa dengan cara yaitu satu, harus hafal 500 nazam alfiyah Ibnu Malik, kemudian lulus tes kitab Fathul Qorib, dan yang terakhir adalah lulus tes tertulis yaitu Al-Amriti, As-Shorof, dan yang terakhir adalah Fathul Qorib. Setelah dari beberapa yang kami sebutkan barusan, insya Allah bisa langsung menuju ke tingkatan alfiyah. Pelaksanaan tes akan dilakukan 1 minggu setelah pendaftaran, dan hasil bisa diterima 3 hari setelah peserta melakukan atau melaksanakan tes. Barulah kemudian santri baru itu bisa masuk ke tingkatan ataupun jenjang yang dituju. Semisal tes alfiyah bisa diterima, nah maka setelah ditentukan dan diterima bisa langsung masuk ke tingkatan alfiyah. Demikian tadi ulasan dari saya tentang kurikulum pendidikan dari tingkatan awal hingga tingkatan akhir, dan juga dengan kebutuhan harga kitab dalam jumlah total, dan tadi ada tambahan tentang tes loncat tingkatan. Artinya untuk santri baru yang ingin melanjutkan ataupun ingin menuju tingkat yang lebih di atas atau dalam kata kurung junjung, bisa dites ketika 3 sampai di sampai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jikalau memang ada pemirsa yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa ditanyakan di IG Instagram saya, ataupun mungkin di Messenger Facebook saya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.